Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih melanjutkan materi sebelumnya ya tentang materi litosfer. Ini kita sampai pada seri keempat, yaitu dampak pergerakan lempeng. Jangan lupa untuk menyaksikan juga video sebelumnya ya tentang pergerakan tektonik lempeng. Nah, kali ini kita bahas tentang bagaimana dampak dari pergerakan lempeng terhadap kehidupan manusia. Nah, ini adalah beberapa jenis hubungan lempeng. Yang pertama adalah pemekaran lantai samudra, di mana gerakan yang bekerja pada dua lempeng ini adalah menjauh, saling menjauh. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ya, namanya menjauh atau disebut sebagai divergen. Yang terjadi terbentuk adalah pemekaran lantai samudra, ya. Nah, kemudian berikutnya ada tumbukan. Tumbukan ini terjadi karena gerakan konvergen atau yang saling mendekati. Ini ke sini ya, ini ke sini, ini saling bertabrakan, bertumbukan. Nah, kemudian ini satu lagi yaitu penunjaman ya. Penunjaman itu juga sama, dia gerakannya adalah konvergen atau saling mendekati. Ya, ini mendekat ke sini, ini mendekat ke sini. Yang terjadi adalah penunjaman. Dua ini sama ya, antara tumbukan dengan penunjaman itu adalah gerakannya adalah konvergen atau saling mendekat. Kenapa bisa berbeda? Yang satu tumbukan, yang satu adalah penunjaman. Ini dikarenakan kalau untuk tumbukan, yang bertumbuk adalah lempeng yang sama. Misalnya apa? Lempeng benua dengan lempeng benua. Atau bisa juga nih lempeng samudra, ini lempeng samudra. Yang terjadi bukan penunjaman, tetapi tumbukan. Nah, di sini sifat yang paling terlihat adalah magma tidak memiliki potensi untuk keluar. Karena kenapa? Karena yang terjadi adalah tumbukan. Sehingga bagian yang ditumbuk itu nanti akan makin tinggi, sementara bagian yang di bawahnya semakin dalam. Contoh misalnya pegunungan-pegunungan yang terbentuk akibat tumbukan ini tidak memiliki aktivitas vulkanis ya. Sementara kalau penunjaman ini berbeda antara kerak benua atau lempeng benua dengan lempeng samudra ya, lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, oh iya ya, sebelum kita lebih jauh, ingat bahwa yang disebut sebagai lempeng benua itu tidak selalu dia ada di daratan ya, terkadang juga ada di bawah lautan. Sementara kerak samudra pun juga demikian, tidak selamanya disebut kerak samudra karena ada di bawah samudra, tapi juga kadang adanya di daratan. Memang kenapa penyebutannya adalah kerak benua dan kerak samudra? Karena memang dominasi wilayahnya atau dominasi tempatnya itu memang berada di daerah samudra untuk kerak samudra dan benua untuk di kerak benua. Itu misalnya apa? Contohnya misalnya kalau kita sebut Eurasia, benua Eurasia atau lempeng Eurasia atau lempeng Eurasia. Nah, lempeng Eurasia itu kan bagiannya misalnya terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Yang 3 kepulauan itu terdapat lautan ya yang memisahkan antara pulau-pulau tersebut. Sehingga apa? Sehingga tadi saya bilang bahwa tidak selamanya kerak benua atau lempeng benua ada di daratan. Kadang juga ada di bawah lautan gitu ya. Dan kerak samudra juga tidak selamanya dia tidak berada di bawah samudra, tapi dominasinya lebih banyak ya, lebih banyak di masing-masing penamaan. Misalnya apa? Eurasia tadi ya, bagian yang tergenangi lautan ya paling cuma sedikit gitu ya, dibandingkan dengan yang memang berada di daratannya.
Oke, balik ke penunjaman. Kenapa ini penunjaman sementara ini tumbukan? Kalau ini penunjaman, kenapa? Karena berbeda lempeng yang saling bertabrakan. Nah, karena lempeng samudra sifatnya ini tidak sekuat lempeng benua, maka ketika bertabrakan dia mengalami penunjaman, ya. Kalau ini disebut ya belok ya, bengkok gitu ya, karena akibat ditabrak dia bengkok ke dalam gitu. Ibaratnya apa? Kalau ini ya kita ibaratkan misalnya bis kota lawan bis kota yang sama, metro mini lawan metro mini, maka yang terjadi tabrakan misalnya. Apa yang terjadi? Sama-sama ringsek, sama-sama hancur, sama-sama penyok, ya kan? Nah, ini penyokannya. Sementara kalau ini yang ditabrak adalah misalnya bajai gitu ya, atau kendaraan roda 3 lainnya. Nah, ini kalau yang ini tabrak apa? Kontainer misalnya ya, tronton misalnya. Nah, ketika bertabrakan, maka yang ini karena lebih lemah, maka yang terjadi yang ini lebih hancur ya, lebih penyok gitu. Makanya dia masuk ke dalam. Sementara yang ini lebih kokoh, dia hanya mengalami depresi akibat tekanan dari tekanan tabrakan dari lempeng samudra gitu ya. Yang ini adalah sesar. Oke, lanjut. Nah, ini penyebaran lempeng di sekitar Indonesia ya. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa kalau ada 3 lempeng ya, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng yang merupakan lempeng benua itu adalah lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia adalah lempeng samudra. Maka kalau kita lihat di sini garis-garis merah ini adalah batas pertemuan lempengnya. Ya, batas pertemuan lempeng. Nah, kalau lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia bertemu, maka yang terjadi di sini adalah iya, betul, penunjaman ya. Sementara kalau lempeng Indo-Australia yang arahnya ke atas ya, ke arah utara, dan lempeng Pasifik yang ke arah utara juga, tapi bagian ini adalah ke arah sini ya. Maka yang terjadi di sini adalah ada yang mensesar, ada juga yang bertumbukan ya. Contoh tumbukannya di mana? Ini di sini nih, di Papua. Ini terjadi tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Ya kan? Di sini ada apa? Pegunungan Jayawijaya ya, Pegunungan Sudirman ya, pegunungan tinggi di Pulau Papua. Nah, itu contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bandingkan ya, peta pertemuan penyebaran lempeng di Indonesia, ini lihat ya bagaimana pertemuannya dengan peta ini, maka punya korelasi. Kenapa punya korelasi? Kalau kita lihat, batas pertemuan lempeng yang warna merah ini misalnya ada di ada di barat Sumatera dan selatan Jawa. Coba kita lihat ya, ini dominasi peta seismisitas, peta titik-titik gempa itu adanya di barat pantai Sumatera ya dan selatan Jawa. Dan ini adalah sepanjang jalur pertemuan lempeng ya, jalur pertemuan lempeng. Jadi hubungan antara peta ini dengan peta ini saling berkait. Kenapa? Karena peta seismisitas ini dihasilkan juga dari titik-titik gempa ya akibat dari peta pergeseran lempeng. Ternyata juga ada korelasinya antara peta pergeseran lempeng ya, kemudian peta seismisitas dan juga peta ya sebaran gunung api di Indonesia ya. Nih lihat gunung api di Sumatera adanya di daerah barat nih. Kenapa demikian? Karena tadi ini ya, kalau lempeng samudra dengan lempeng samudra ini yang di Australia dengan lempeng benua Eurasia bertemu, yang terjadi adalah penunjaman. Bentukannya di permukaan itu bentuknya adalah berupa gunung api ya, gunung api. Kalau penunjaman nih, gunung api ya. Nah, ini gunung api. Nah, lihat kalau di Papua Nugini tidak ada gunung api. Kenapa? Karena yang terjadi adalah tumbukan ya, tumbukan di sini. Ya, lanjut. Nah, ini juga sama ya. Ini peta persebaran gunung api
Nah, ini adalah peta relief dasar laut ya. Peta relief dasar laut. Kalau kita lihat bahwa daerah ini adalah daerah dulunya adalah daratan ya, yang kemudian air pada zaman es terakhir mencair, kemudian mengalami penenggelaman daratan. Nah, kita lihat yang pertama adalah perekahan. Perekahan lantai samudra diakibatkan dari pergerakan yang saling berlawanan, saling menjauh antara lempeng satu dengan lempeng yang lainnya. Ini adalah Mid-Oceanic Ridge ya. Mid-Oceanic Ridge di Samudra Atlantik ya, Samudra Atlantik. Ini memisahkan antara Pulau Afrika di bagian barat dengan South Amerika Selatan ya, Amerika Selatan ini ya. Jadi sebetulnya kalau bayangkan kalau ini kita sambungkan dengan ini, itu pas ya, nyambung ke sini ya. Kenapa? Karena memang dulunya ini adalah satu, kemudian terpisah ya, terpecah yang tadi sudah pernah digambarkan gitu